Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib dimanapun berada. Jumpa lagi Jumpa lagi malam ini. Sudah sekian malam kita tidak mengeluarkan video ya, karena banyak kegiatan. Jadi tertunda lagi ya. Nah, kali ini ada sesuatu hal yang ingin dikuak tentang penyakit, tetapi penyakit ini memang sebetulnya sudah beberapa kali kita kuak ya. Tapi mungkin ya ada perbedaan-perbedaan karena tidak sama ya. Setiap penyakit itu penyebabnya nggak sama, berbeda-beda. Jadi ada salah satu keluarga pasien yang berobat di sini ingin mengetahui tentang penyakitnya, apa yang dialami sebetulnya, gitu ya. Apa yang dialami sebetulnya? Kenapa? Karena memang saat ini si keluarga, salah satu keluarganya itu mengalami pembengkakan di perut ya. Perutnya besar sekali. Perutnya besar sehingga ingin dikuak karena penasaran ya. Barangkali ada keterangan-keterangan yang mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk keluarganya. Nah, si bapak ini sudah bertahun-tahun ya, bukan bertahun-tahun ya, baru 1 tahun lewat ya. Baru 1 tahun lewat mengalami penyakit seperti ini. Jadi perutnya besar, keras sekali. Nah, jadi saat perut besar itu tidak semuanya keras. Ada juga yang perutnya besar tetapi empuk ya. Empuk itu dalamnya kayak air gitu, empuk. Ada juga yang keras banget, ketika dipegang tuh keras. Nah, jadi ada 2 macam. Perut besar itu ada 2 macam. Ada yang memang empuk, saat dipegang tuh empuk aja gitu. Nah, ada juga yang keras sekali, sama seperti megang gini, keras aja, keras. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ya empuk dan keras gitu. Sedangkan yang keras itu biasanya agak sabar ya, harus agak sabar gitu. Kenapa? Karena mungkin biasanya agak sedikit berat ya, sedikit berat. Nah, tetapi yang empuk juga bukan berarti nggak berat. Yang empuk juga berat. Kenapa? Karena biasanya lebih besar yang empuk itu. Perbedaannya gitu. Kalau yang keras itu perbedaannya berat tapi kecil bentuknya, nggak besar banget. Tapi kalau yang empuk itu biasanya besarnya tuh lumayan besar banget. Pembengkakannya tuh lumayan bengkak besar gitu ya. Nah, jadi begitu perbedaannya. Nah, masalah santetnya atau sihirnya ya berbeda-beda ya. Karena kalau yang empuk itu dalamnya tuh cairan semua banyaknya. Kebanyakan cairan semua. Gitu. Jadi banyak airnya di dalam. Apa itu air apa? Nanah itu. Jadi nanah yang memang menyebar, bocor dari organ tubuh yang lain ya, yang seharusnya nanah itu mungkin dikeluarkan melalui air kencing, keringat. Nah, makanya berkeringat tuh setiap hari itu harus berkeringat dalam 1 hari ya. Karena itu mengeluarkan kotoran. Jadi keringat itu sebetulnya buangan kotoran. Jadi kita harus ngebuang keringat setiap hari ya. Nah, aturan kebuang jadi keringat malah jadi nanah gitu. Itu ada kelainan hati bisa secara medisnya ya. Nah, tapi secara gaibnya ya intinya kandungannya air basah. Kalau yang besar banget itu biasanya basah air kandungannya. Tapi kalau yang keras itu kecil gitu, nggak sebesar yang empuk tadi ya. Kalau yang keras itu kecil, tapi ya sakitnya sama saja sakit. Nah, jadi kita coba cari tahu, kita kuak penyakit yang memang dari zaman dulu tuh banyak yang disebutnya busung katanya. Nah, dari zaman dulu itu ada kisahnya santet, sihir teluh. Suka ada bahasa istilah dibusungan katanya gitu ya. Dibusungan tuh digedean perutnya gitu. Nah, jadi istilah zaman itu kalau di orang Sunda mungkin sering ngedenger ya. Dibusungan si aku aing katanya. Dibusungan tuh dibesarin perutnya gitu.
Nah, jadi santet itu sebelum adanya dunia medis, bahasa santet di Busungan itu sudah ada dan banyak terjadi ya. Banyak terjadi di zaman saat itu ketika sudah ada ancaman di Busungan, ntar sebulan 2 bulan tuh beneran gede perutnya. Ya percaya nggak percaya ya memang begitu adanya. Karena saya memang dari kecil hidupnya di kampung ya. Ini kan pelosok, kalau saya kan ini di pelosok di kampung. Jadi benar-benar mengalami gitu. Beda dengan orang yang dilahirkan di kota, dibesarkan di kota, jadi nggak akan percaya dengan hal-hal mistik. Karena memang kota. Kalau saya ini memang pelosok, hutan semua ini. Sekarang ada rumah di sini. Dulu ini hutan. Jadi memang mengalami langsung ya. Susah dibilang. Kalau anak kota dengan anak kampungan kayak saya beda sih. Kalau anak kota tentunya nggak akan percaya adanya hantu ya. Tapi kalau anak kampung seperti saya dilahirkan di pelosok itu memang merasakan hal-hal mistik itu ada ya. Bahkan ketika hajatan gitu ya, biasanya ketika hajatan, dulu saya belum ngerti apa-apa. Ketika hajatan udah mendung, ada pawang hujannya itu, disebutnya Nini Goah disebutnya. Gitu. Nini Goah itu dia ngejaga dapur ya, ngejaga makanan yang di dapur, berikut menjaga semua acara hajatan. Hujan dan lain-lain itu dihalau sama dia hujan. Ya itu memang benar loh. Memang benar ketika Nini Goahnya sakit atau ada gangguan atau apa, itu hujannya turun. Saya mengalami itu dari kecil. Nini Goah disebutnya kalau di sini. Udah mendung, wah Nini Goahnya nggak kuat. Panggil lagi ya, pas dipanggil bantuan 1-2 orang, itu mendungnya hilang gitu. Ya, memang terjadi beberapa kali ya. Ya mungkin kebetulan ya. Kalau menurut yang nggak percaya kebetulan, ya memang kebetulan. Ya seumur hidup saya mungkin ratusan kali ya. Kebetulan yang ratusan kali gitu. Iya ya. Iya kebetulan tapi ratusan kali ya. Iya kebetulan yang ratusan kali berarti. Nah mungkin 1000 kali. Jadi disebut nggak percaya ya. Kalau saya sering mengalami, disebut percaya ya memang gimana ya. Nggak wow gitu. Nggak se-wow yang dibayangkan. Tapi kalau diresapi, dipikirkan dengan cermat, wow juga sih. Kok bisa ya? Tadinya mendung di sini, kok geser. Hujannya di desa sebelah gitu. Nah, busung gitu. Dulu belum ada dokter. Di jampe-jampe apa itu sembuh hilang. Kalau sekarang dibelek ya, dioperasi ya. Dibuang nanahnya atau apanya. Tapi itu pun kalau berhasil. Nah, kita coba kuak ada apa, dari mana asal mula penyakit itu, hubungannya apa dengan keluarga ini, kok bisa sampai salah satu keluarganya terkena penyakit busung gitu. Soalnya sudah dibawa ke medis, tapi dari medisnya sudah dianjurkan pulang, sudah disuruh pulang karena nggak tahu ya, nggak terdeteksi. Kalau kata keluarganya nggak ada apa-apa, katanya aman, pulang katanya. Padahal perutnya gede, tapi nggak ada apa-apa, suruh pulang. Jadi saya selalu menganjurkan orang yang sakit itu ke medis dulu ya. Dari medis, kalau sudah medisnya angkat tangan, baru boleh ke saya gitu ya, boleh. Jadi saya anjurkan ke medis dulu gitu. Berlaku untuk semuanya dan siapapun. Nanti kalau di medisnya udah nggak ada, baru boleh ke sini. Saya selalu menganjurkannya begitu ya. Dia boleh. Apa? Hei, kamu siapa? Hei, kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Kenapa ada di rumah itu? Kamu siapa? Kenapa ada di rumah itu? Kamu lagi apa di rumah itu? Jangan ganggu.
Kenapa jangan ganggu? Jangan diganggu. Kenapa jangan ganggu? Kenapa? Kamu lagi apa ada di rumah itu? Tidur. Kenapa tidur di rumah itu nggak di tempat lain? Itu tempatku. Tempat siapa? Tempatku itu tempat manusia, bukan tempat kamu. Tempat manusia. Iya, itu tempat manusia, bukan tempat kamu. Tempat manusia. Iya, manusia. Bukan tempat kamu, itu tempat manusia. Bukan. Terus? Bukan tempat manusia. Kan itu rumah. Itu rumah manusia. Itu juga. Kamu dari kapan ada di situ? Ayo. Sangat lama. Dari kapan lamanya? Dari kapan lamanya? Untuk apa? Ya, saya mau tahu dari kapan kamu ada di situ. Lama. Lamanya dari kapan? Sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun berarti baru kamu. Lebih duluan rumah itu. Nah, kamu berarti ada yang ngirim. Siapa yang nyuruh datang ke situ? Berarti ada yang nyuruh datang ke situ dong. Tidak menyuruh datang. Tidak menyuruh datang. Terus ngapain? Tapi ditempatkan. Iya, sama aja. Pret. Il yang naon tah? Yang naon sih ya? Kamu ditempatkan buat apa? Disuruh apa di sana? Ditempatkan disuruh apa? Tidur di dalamnya. Di dalam mana? Dalam tubuh. Kok kamu bisa melakukan itu? Ya, bisa. Dari kapan kamu melakukan hal seperti itu? Lama. Iya, lamanya dari kapan? Sudah hampir. Hampir. Mendekati. Mendekati apa? Mengambilnya. Mendekati mengambilnya apa sih? Kamu tuh tujuannya apa disuruh tinggal di situ? Tujuannya apa? Mengambil Ngambil apa? manusia itu. Ngambil manusia. Orang ngambil mah paket apa ya? Supaya dia tidak ada Tidak ada apa? di muka bumi ini. Kalau bumi mah ya muka semua. Memang apa urusannya dengan kamu? Banyak. Banyak apa urusannya? Ada urusan apa sih? Urusan dengan kamu. Ya kamu juga kan nggak ada urusan dengan manusia itu. Ada. Apa urusannya? Dia telah menyakiti tuanku. Menyakiti tuan kamu. Ya. Menyakiti apa orang dia? Sakit apanya? Sakit karena apa? Hati tuanku. Menyakiti hati. Ya. Terus kalau menyakiti hati kenapa begitu? Kenapa nggak menyakiti hati pula? Karena kalau dia disakiti hatinya juga percuma. Kenapa percumanya apa? Dia tidak akan merasakan sakit. Kenapa memang? Masa nggak sakit? Manusia pasti punya hati ya tuh. Tuanku sering mencoba menghina, meledeknya, tapi dia tetap saja tidak merasakan sakit. Menghinanya kayak gimana biasanya? Tuanku mengatakannya, dasar si miskin, si susah, si tukang minta. Kalau dibilang si miskin ya emang bener miskin, dibilang si susah ya emang bener susah. Jadi kenapa harus sakit hati? Berarti
Bukan nggak punya hati. Kita disebut miskin tuh udah kebal. Karena emang bener miskin, masa nggak marah? Sedangkan tuanku yang mempunyai Apa? segala apapun Hmm. dikatakan, hai si kaya sombong, dia merasakan sakit. Oh, ya, karena merasa banyak uang. Ya itu sombongnya tuh keluar. Jadi tersinggung. Nah, kalau kayak saya disebut si miskin, ya emang bener miskin, mau ngapain lagi? Ya nggak? Kenapa harus sakit hati ya? Jadi percuma. Ya percuma lah. Setelah dia begitu, baru tuanku merasa puas melihat dia kesakitan. Hmm. Terus dibayar berapa? Bos kamu dikasih berapa? Dibayar berapa tuh? Mahal. Mahal. Berapa dikasih duit bos kamunya? Banyak. Untuk apa? Dia pengen tahu aja, kan dia orang kaya. Banyak duit. Di atas angka 5. Di atas angka 5. 5 juta. 5 juta mah murah banget. 5 juta iya. Oh 500.000. Berapa tuh? Sekitar 50 atau 60. 50-60 juta. Ya, Oh kamu tahu ya. Gede banget 50 juta 60 juta. Jadi akhirnya dikerjakan sama bos kamu. Rp60 juta tuh dipakai buat beli apa bos kamu biasanya? terserah dia. Jangan ngomong. Kamu jangan ngomong. Oh ini bosnya kayaknya. Kamu diam di sini. Ini siapanya ya? Bosnya kan? Yang cari tahu. Kamu siapa? Kenapa kamu mengatakannya? Kamu siapa? Dia memaksanya. Seharusnya kamu jangan ngomong. Kamu siapa? Maafkan aku. Kamu siapanya? Kamu pindah saja. Kamu tugasnya bukan di sini. Ya, Kamu siapanya? Kamu di sini saja. Tunggu perintahku. Dia siapa dia? Dia siapa? Kamu siapanya? aku tidak berani mengatakan. Diam. Kamu siapanya? Jin Ketombe. Siapa kamu? Tunggu kamu di sini. Ya. Pokoknya jangan bilang apapun. Iya. Jin Ketombe. Kau bilang Tombe. Gak bisa nahan ketawa. Lawan lagi. Jin Ketombe nyari apa tuh? Apa nyari apa kamu? Ini simpan di sini. Ini di Ada. sini. Ini aku. Bukan kamu. Kamu nyari apa Jin Ketombe? Alatku. Alat apa? Kamu siapanya? Siapanya dia, kamu pacarnya? Aku ketuanya. Oh, ketua kamu. Saya kira dia, katanya dia ketuanya. Bukan. Bukan. Dia ngomong dia ketuanya katanya. Pemimpinnya dia. Yang ngaku-ngaku. Kamu yang ngaku-ngaku kayaknya. Tanya sendiri. Aku ketua kan. Ya, Sekarang boleh ngomong kalau aku nanya. Mm-mm. Tadi dia ngomong ketua, ini dia yang diutus. Bukan. Padahal aku yang ketuanya. Terus kenapa tadi kamu nggak datang? Bukan urusanku. Itu hal sepele. Hal sepele. Lebih baik aku mengerjakan tugasku. Mengerjakan apa kamu tadi? Lagi ngerjain apa? Hah? La- diam saja. Iya. lagi ngerjain apa kamu? Kamu lagi ngerjain apa barusan? Tadi kamu bilang semuanya atau tidak?
Saya semua. Saya belum tahu tadi ngobrol apa. Kamu ada di situ. Disuruh bos kamu nyakitin manusia. Nah, kamu tuh lagi kerja apa di situ? Aku bukan menyakiti, Terus ngapain? tetapi aku coba Hmm? mendiami, bukan menyakiti. Lah mendiami menyebabkan penyakit itu? Tidak, Tidak. aku hanya diam Diam ngapain? di bagian beberapa tubuhnya doang. Iya, diamnya terus ngapain di dalamnya kamu? Aku diam di situ, Iya. dan aku ditempatkan, dan aku juga diutus, ditugaskan. Iya, diamnya ngapain kamunya? Bilang, diam di sini. Tadi kamu melihat aku tidak. Yang seperti apa sih alatnya? Kamu cari dulu. Alatnya yang seperti Kamu apa? pergi. Alatnya yang seperti apa? Alatnya yang seperti apa? Hmm? Yang seperti apa alatnya? Nanti saya bantu nyari. Seperti boneka kayak gini. Seperti manusia. Alah, dasar. Jin ketombe. Itu alat buat apa, jin ketombe? Itu rumahku. Rumah kamu. Ya, Iya, di bawah tuan kamu kali. Di bawah siapa? Saya tahu itu keberadaannya di mana. Itu ada di sini. Saya tahu. Oh, itu tempat tinggal kamu. ya. Itu rumahku. Ya, disimpan sama tuan kamu lah. Nggak bakal dibawa-bawa sama orang lain. Ya, paling tuan kamu yang nyimpen, takut diambil orang. Kata tuanku. Ada penyusup mau mengambil rumah kalian. Begitu kata tuanku. Udah nggak ada, udah dibakar. Dibakar sama siapa? Sama yang punya rumah. Tidak mungkin. Karena itu menyediakan. Bukan untuk membakar. Yang punya rumah udah ngebakar itu. Tidak. Ada ikatan hitam di kepalanya. Ya, itu. Iya, udah dibakar. Di perutnya ada ikatan merah, benang merah. Ya, Udah dibakar. Bener yang itu? mungkin. Tidak mungkin. Udah dibakar itu 3 hari yang lalu. 3. Kamu yang membakar. Iya. Berarti Bukan saya yang ngebakar. Saya cuma nyuruh ngebakar. bukan kamu. Bukan, cuma nyuruh saya mah. Berarti kamu dalangnya. Berarti benar kamu penyusupnya. Ya, saya mah cuma nyuruh. Itu di sebelah sana ada itu, bakarin. Saya gitu. Terus Berarti benar kata tuanku. Mau ada penyusup. Kalian harus hati-hati. Karena ada penyusup yang datang mengganggu rumah kalian. Begitu kata tuanku. Berarti benar kamu penyusupnya. Kamu yang membakarnya, ya. saya nggak membakar. Yang membakar orang yang punya rumah. Saya megang aja enggak. Saya nggak membakar, nggak megang. Yang megang, Punya rumah itu. Mungkin karena dia sedang kesakitan. ya kan ada saudaranya. Sekarang pun dia dibopong. Kan ada saudaranya yang ngebakarin. Bukan saya yang ngebakar. Saya mah cuma ngasih tahu. Dibakar, kata saya bakar, dibakar sama dia. Ini kamu. Iya, saya nggak salah dong. Ayo. Yang ngebakar bukan saya. Ini aku ditugaskan di sini. Mm-mm. Ini kamu. Ya, Ini kerabatnya. ya. Ini yang membakar. Nah, itu dia yang ngebakar. Saya mah jauh di sini.
Tidak mungkin, karena dia selalu berdampingan menjaganya. Nah, Waktu itu, aku keluar dulu, hmm, pulang. pulang. Kamu pulangnya ngapain? Masih ada. Tuh, Masih ada. iya, Nah, di sini. Aku kan di sini. iya, aku jauh. Jadi bukan saya pelakunya. Sedangkan kamu jauh di luar wilayah. Nah, karena yang ngebakar itu mereka. Nah, yang ngebakar mereka berdua. Tidak mungkin. Ya itu. Karena ini jauh di tempatnya. Mungkin. Jalan pun susah. Jangan akan pergi untuk mengambilnya. Ya mungkin lah. Sedang melayani manusia yang sakit. Tidak mungkin mengambil ini. Ya ada yang bawa, siapa yang bawa ke rumah itu? Terus ketemu, ayo. Ya teman kamu kali, ketua. Ketua itu aku. Bukan, kamu bukan ketuanya katanya. Tadi ada yang ngaku ada ketuanya. Itu siapa? Nah nggak tahu siapa yang bawa rumah kamu ke rumah itu, ya saya ambil. Sudah ada di bawah tempat tidur. Ditemukan, dibakar langsung. Ayo. Berarti kamu dalam semuanya. Ya bukan lah. Kamu sekongkol. Kamu Sekongkol dengan pasti siapa? membantu ini. Manusia ini dibantu. Lah, kamu Terus sekongkol kamu dengan. sekongkol. Terus kamu sekongkolnya dengan siapa? Ayo. Tuanku yang mulia, Hmm, yang agung. manusia. Ya, Nah, kamu sekongkol dengan dia berarti. tentu Buat saja. apa? Karena aku disediakan apapun yang aku minta, apapun yang aku inginkan. Oh gitu. Memang kamu minta apa? Sudah minta apa? Aku suka aku. Sudah minta apa? Pasti kamu juga mau. Emang apa yang kamu minta biasanya? Rasanya tidak ada di tempatku. Memang kamu minta apa? Aku minta Hmm. darah yang segar, Duh, mana mau? Gak mau gue, Mei. minyak harum, enak, itu membuatku jadi gagah, jadi punya kekuatan yang besar. Ya itu kamu. Saya mau gak mau muntah. Terus aku minta disediakan lagi. Sediakan apa? Daging daging. Daging. Oh, mereka susah didapat, tapi tuanku sanggup mengadakannya untukku. Oh, makanya kamu mau. Ya, Sama saya juga mau sekongkol sama si manusia itu. Kamu sekongkol sama tuan kamu. silakan saja. Tetapi tunggu saatnya. Akan tiba saatnya. Apa? Hari kiamat. Kelompok-kelompok akan berbalik menyerang kamu. Karena kamu sudah keterlaluan. Nah, kok jadi kebalik? Kamu jadi kayak ibu-ibu glowing. Dia yang salah, dia yang nyalahin. Tempatmu sudah tiada. Hmm. Berarti aku akan mengambil, akan meminta gantinya kepadamu. Nggak bisa. Tempat kamu nggak ada karena kamu ada di situ. Kalau kamu nggak ada di situ, tempat kamu tetap ada. Ya karena itu tugasku, sudah pekerjaanku. Ya, sama, itu pekerjaan saya juga.
saya bakar rumah kamu karena pekerjaan saya begitu. Berarti kalau begitu, kamu harus menyediakan tempat untukku dan memikirkan yang baru, yang sama persis. Terus kalau udah gitu gimana? Sediakanlah untukku. Berarti kalau kamu mau rumah itu, kamu jangan ganggu manusia itu. Tidak bisa. Loh, saya juga tidak bisa bikin rumah kamu. Karena itu sudah menjadi tugasku dan Ya. pekerjaanku. Sama, karena itu jadi tugas saya. Tapi kamu harus menggantinya karena kamu membakarnya. Ya, kamu juga harus keluar dari manusia itu karena kamu menyakiti manusia itu. Aku belum puas. Sama, saya juga belum puas. Aku masih mempunyai hutang pada Tuhanku. Sama, saya juga. Karena persembahan-persembahannya sudah aku makan dan aku bagikan pada pengikut-pengikutku. Cara ngebagiinnya gimana? Kan sedikit itu. Kok bisa ngebagiin ke pengikut kamu? Bisa. Caranya? Aku mencoba untuk adil. Aku diberikan Hmm. segenggam. Ya. Lalu aku diam-diam Hmm. menyimpannya sedikit. Lalu aku katakan, ini semuanya sudah diberikan dan aku bagikan semua rata. Hmm. Padahal tidak. Aku yang mempunyai yang banyak. Aku mempunyai 3 bagian. Oh, banyak banget tuh. Ya. Karena Tuanku, dia berjanji mau memberi lebih jatah untukku. Mau memberi lebih jatah buat kamu. Ya, Jatah apa tuh? kamu tidak perlu tahu. Harus tahu. Tidak bisa. Kenapa? Kamu mengganggu rumahku. Aku Harus masih tahu. ingat. Ini urusannya belum selesai. Iya, karena kamu udah ganggu manusia itu, jadi kita kenal. Terus, apa lagi? Ya jangan tinggal di manusia itu, kamu keluar. Tidak bisa. Harus. Sediakan dulu tempat ini untukku. Iya gampang. Yang sama itu, Mas. persis. Gampang itu, Mas. Lalu Kamu keluar dulu. kamu sediakan untukku Apa? darah. Oh, nggak ada. Nggak ada itu. Harus ada. Ada banyak. Darah apa? Kambing, sapi, ayam. Bukan. Dari perempuan melahirkan pertama kali. Susah juga nyarinya ya. Makanya kamu setia sama bos kamu ya? Ya, Karena susah nyari yang begitu. Banyak tapi di rumah sakit tuh. perempuan yang hamil. Apalagi hamil bukan kehendaknya. Memang bedanya apa? Semua jatahku Oh, dan tuanku sanggup. oh yang digugurkan ya, yang digugurkan. Suka ada kan yang digugurkan itu. Jadi kalau ada manusia menggugurkan, kamu senang gitu? Ya. Itu hadiah-hadiah untukku. Biasanya sudah berbentuk manusia, berbentuk anak ya. Ya, Ya, itu suka ada. sudah mau berwujud seperti manusia. Ya, ada lagi disebutnya bayi bajang gitu ya. Bayi bajang tuh
ceritanya tuh bayi yang digugurkan gitu. Nah pelakunya ini orang-orang pelakunya ini jin-jin ketombe kayak begini. Nanti kamu ngikutin jadi bayi bajang gitu. Ya, Oh ada sambungannya. bebas, leluasa, menyerupai manusia. Ternyata bayi bajang ada hubungannya sama kamu berarti ya? Tentu saja. Karena mudah sekali. untuk Mudah? masuk. Kemanapun yang aku mau. Terus kamu bisa tahu di tempat itu ada yang digugurkan, itu gimana caranya? Kok bisa tahu? Soalnya yang menggugurkan itu biasanya sembunyi-sembunyi. Kalau manusia nggak akan tahu. Itu tugas tuanku sendiri yang mencari tahu. Aku beres. Tetapi terkadang tuanku juga menipuku. Menipu gimana? Padahal itu bukan bayi manusia, Bayi apa? bayi-bayi hewan. Oh, kamu nggak mau? Aku tidak mau. Mungkin lagi nggak ada ya? Ya, tapi untungnya tuanku segera menggantinya. Dia berjanji Menggantinya. dalam 30 nama dia sanggup. Berarti lama nyarinya ya? Untukku. Ya, Berarti nyarinya lama, nggak cepet. Terus kamu disuruh sampai kapan tinggal di manusia ini? sampai manusia ini Ya, tidak bisa bergerak lagi. Sampai datang keputusasaan. Karena dari keputusasaan itu merubah semuanya. ya jangan dong. Ketika manusia itu sudah datang putus asa, lalu aku dibolehkan pergi. Tugas kamu selesai sampai di situ. Ya, karena dari putus asa itu sudah pasti tidak akan ketemu obatnya. Lalu tidak lama lagi dengan sendirinya tiada. Tanpa aku tinggal di situ pun, karena mereka sudah putus asa. Berarti jangan putus asa kalau gitu ya. Rahasianya tuh. Ketika sakit, punya penyakit, jangan putus asa. Kamu keluar sendiri. Ya, Kenapa kamu bisa yakin meskipun keluar dia tetap mati? karena sudah pasti Hmm? manusia yang putus asa tidak ketemu obat-obatnya. Sedangkan semua obat itu kalau dicari pasti ada, walaupun sulit. Iya betul, kalau kesananya benar. Kalau orang putus asa, obat yang ada pun nggak mau diminum, gitu kan? Ya. Apalagi mencari obat. No, alasannya logis ya. Alasannya logis banget ini. Saya kira apa gitu. Ternyata logis alasannya. Kok kamu paham ilmiah? Aku memperhatikan dari gerak-gerik manusia. Dan aku sudah ada bukti-buktinya. Sudah Jadi, banyak gini. yang terbukti. Kalau pengen kamu menghentikan itu gimana? Sudah aku katakan, sediakan dulu tempatnya. Lalu Lalu apa? kamu harus mencari darah untukku. Kalau darah nggak ada, kalau menyiapkan tempat bisa. Kalau darah nggak bisa. Kalau tempat banyak di sini. Mana? Di sini banyak kalau tempat tinggal. Itu sudah ada penghuninya. Sudah ditempati. Ya banyak yang masih kosong. Kalau mau tinggal cuman tempat tinggal aja. Bisa saja. Tetapi
Tapi kamu tidak akan mengerjakan hal itu lagi. Berhenti hal-hal begitu, stop. Tidak bisa, karena perjanjian dengan tuanku belum terputus. Ya saya putuskan. Kamu tidak akan bisa. Bisa. Karena tuanku mempunyai makhluk-makhluk sepertiku yang tinggi besar. Nggak apa-apa. Kamu tidak akan sanggup. Biarin. Aku beritahu, Hmm. kamu tidak akan sanggup. Biarin. Karena Begini. yang menjaga tuanku tinggi besar. Saya juga bisa begini tuh. Tuh bisa saya juga. Sama bisa kayak dia. Tidak, Ini sama begini. kamu kecil. Ini udah begini. Kan begini kata kamu. Tuh begini. Bukan artinya begitu. Oh bukan. Begini. Oh Menandakan begini. kekuatannya sangat besar. Aku pun sering diinjaknya. Ya nggak apa-apa Delon. Tahu Delon? Tidak. Gede-gede blow on. Nggak apa-apa gede juga. Siapa tahu Delon. Tidak mungkin. Lah udah tahu ada kamu kenapa diinjak? Berarti dia asal jalan aja. Kamu jangan mengambil resiko. Ya nggak Sudah, apa-apa. cukup sediakan saja tempat untukku. Bisa saja aku berhenti dari situ. Tetapi kamu tidak akan sanggup. Memang kenapa nggak sanggupnya? Terus kenapa kamu melarang saya? Memang kamu peduli dengan saya? Kok kamu melarang saya? Hah? Kamu peduli berarti dong. Ya, aku tidak peduli. Terus kenapa melarang saya melawan bos kamu? Mau di situ? Tempat seperti itu kecil sekali. Ngeledek. Terus kenapa kamu ngelarang saya ngelawan bos kamu? Karena ada yang berbisik padaku. Apa? Kamu sudah banyak pengikut. Saya nggak punya pengikut. Ada. Tidak. Itu juga kecil. Terus mau segede gimana? Itu sudah hampir penuh. Ya bikin sendiri hotel. Bikin sendiri. Di sini. Kemana lagi? Oh di situ lagi dia. Di situ kan udah penuh. Oh mau di sini lagi. Kemarin ada yang kosong di sini. Mau di situ. Ya, Hmm. tapi di sebelah sana. Ya udah terserah kamu. Dia lagi milih-milih tempat. Ya, Tidak katanya. Tidak katanya. So ke sana aja. Tidak apa? Di situ apa di sini? Kaget ya. Kaget ya. Kenapa? Ada si Dewala di situ ya? Di situ ada si Dewalanya ya? Itu namanya golok Dewala. aku tidak mau di situ.
Kenapa? Itu bedog dewala namanya, batu bedog dewala. Dia nggak mau di batu yang golok sedewala. Situ aja. Ya, ini sepertinya ada yang baru. Batu ini jadi rebutan ya. Kenapa ya? Aneh saya. Yang jadi rebutan tuh di sini terus. Ya, Tapi yang aku batu di sebelah sini. Aku tidak akan masuk. Hmm. Di sini saja. Kalau batu bedog tuh banyak yang takut tuh. Batu bedog itu banyak yang takut. Kalau yang ini, kalau yang sebelah sana banyak yang mau. Kalau batu bedog itu takut bay orang. Jin ketome pada takut di situ. Sama batu bedog itu. Sini. Gak mau di sini juga. Ya, Kenapa nggak mau? aku lebih suka tempat yang tadi. Ya udah kalau mau di sini nanti putuskan perjanjian dengan tuan kamu. Putus semua dan kamu susah keluar dari wilayah sini. Aku mau di situ. Iya silahkan, tapi kamu nggak bisa seenaknya keluar dari wilayah ini nanti. Dan semua perjanjian dengan tuan kamu itu putus selesai. Tidak semudah itu. Ya lihat aja Karena nanti. Tuanku tidak akan diam. Aku perlihatkan pengikut-pengikutnya sangat banyak Hmm, dan tinggi besar. Kekuatannya pun besar. hmm. Aku coba perlihatkan. Nggak usah. Itu namanya buta atau buto. Iya. Masa kamu nggak tahu? Saya mah udah tahu dari bayi juga udah tahu ada buta, buto. Waktu umur berapa ya? Waktu umur 11 tahun. Saya ketemu sama buto waktu umur 11 tahun. Kalau jalan tuh gitu. Iya. Nah, iya. Berguncang semua. Iya, itu saya umur 11 tahun udah ketemu dia. Ratu kami Udah. sering melihatnya. Iya, nggak takut, udah biasa. Umur 11 tahun udah ketemu itu jalan rumah saya sampai goncang. Aku saja sampai ketar-ketir kalau ketemu dengannya. Sama saya juga takut waktu itu umur 11 tahun. Terus urusannya bagaimana denganku? Ya kamu tinggal di sini, jangan ganggu lagi si bapak itu. Tetapi aku mau tempat yang tadi. Iya, kamu di situ. Semua perjanjian dengan tuan kamu, dengan bos kamu itu udah diputus semua. Saya yang mutusin, itu urusan saya. Ya, tapi aku mau mengambil dulu. Ada yang tertinggal Apa? Mau ngambil apa lagi? di tempat tuanku. Oh, nggak bisa, kamu ditahan nanti sama dia. Kalau kamu kembali ke sana, kamu nggak bisa kemana-mana. Tuh. Masuk lagi. Woi. Hei. Ambil petang. Hah? Main cium aja, main cipok bahaya nih Jin, ketombe. Ya, Batu kembar. Kenapa mau di batu kembar ini? Oh, dia temennya. Ya. Oh, ini siapa ya waktu di sini? Terlupa saya. Waktu episode apa ya? Dia tuh ngikut tinggal di sini tahu. Episode yang mana ya? Heeh. kamu di sebelah mana? Hah? Yang apa? Yang pas lepar ya? Lupa saya, ada episode yang Tetapi tinggalnya di sini berarti ada dia. yang sangat galak.
baik. 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 Lalu, ini siapa? Saya Jaga. 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 Kamu jangan main-main. Dia mempunyai batu yang sangat besar. Kamu mau? Tapi aku mau temanmu. Kamu temani di sini. Bilang. Bilang. Ya udah kamu di situ. Tetapi menurutku bagus juga ya tempat ini. Kamu ke sini. Orang mau ngontrak mau kamar. Ini Udah ngacak-ngacak kamar kosan. Ini orang mau ngekos, rempong, bongkar-bongkar kamar ini. Kita tinggal di sini. Itu Ya, kalau di sini mahal, sebulan 700. Kalau di sana sebulan 400. kalau di sana terlalu dekat dengan penjaga itu. Ya dekat ini ya tuh. Tidak, Tidak, ya udah terserah. ada wilayahnya. Ini mahal, ini 700. Ini toilet di dalam sendiri. Kamu mau di mana? Kalau di sana kamar mandi bareng-bareng. Kamu sini, aku sana. Tidak bisa. Marah jaga. Marah yang jaga. Dia udah punya tempat tinggal. Ya, kamu bisa aja. Di sana. Aspatang. Deketan. Tapi aku pernah sekali Kenapa? bertemu dengannya. Kapan? Dia kan di sini nggak jauh. Waktu itu aku pernah keliling ke wilayah sini. Aku melihatnya Berapa tahun yang lalu? sekitar 5 tahun yang lalu. Sekitar 5 tahunan. Ya, Oh ya. dia pernah memanggilku. Bertemu di mana? Hutan. Ya, Kamu lagi apa ke hutan? Keliling-keliling. waktu itu Hmm. aku sedang mencari bala bantuan Buat? Buat apa? buat membantuku Hmm. dalam pekerjaanku. Aku Kenapa? sedang menemui kesulitan. Kenapa harus nyari bantuan? Memang ada peperangan atau ada? Ya, waktu itu ada manusia juga yang membantu orang yang sakit yang aku tinggali. Tapi aku menemui kesulitan setelah aku memanggil bala bantuan. Hmm. Orang yang membantu pun ikut sakit karena dia tidak kuat melawan pasukan-pasukanku. Hmm. Ya udah gitu, nanti kamu tinggal di sini. Urusan bos kamu, urusan saya. Kamu udah di sini udah aman. Bisakah kamu menjamin keselamatanku? Iya. Kamu di sini aman. Tetapi aku mau perempuan yang tadi ikut bersamaku. Ya nggak bisa, udah masing-masing di sana. Dia di sana, kamu di sini. Itu sangat sulit untuk ketemu. Bisa ketemu. Penjaga itu Ya nggak apa-apa, kan ada waktu, ada waktunya. berarti ada jadwal. Ada waktunya berkumpul semua.
Aku kira tidak ada waktu untuk berkumpul. Ada bebas, ada waktu. Kalau begitu, boleh saja. Terus, apalagi yang aku kerjakan? Ya nggak ada pekerjaan, nanti ada pelajaran paling. Belajar paling nanti. Belajar apa? Ya nanti diajarkan nanti. Belajar supaya tidak menyakiti manusia dan tidak menyakiti sesama bangsa kamu, bangsa jin. Asalkan membuatku nyaman dan senang. Ya nggak ada kegiatan disuruh-suruh kayak bos kamu sekarang. Memaksa kamu, kalau kamu salah kamu kan dihajar sama dia kan? Ya, Ya nggak ada di sini. Kalau salah ya sama aja dihajar di sini juga. kalau begitu, aku mau tempat ini. Terus anak buah kamu bawa semua di situ bareng. Ntar kamu kabur, anak buah kamu masih di situ. Aku mau sendiri di sini. Ya bawa semua anak buah kamu. Tempat Jangan, ini. terserah kamu. Jangan sampai dia nanti malah dapat tugas dari bos kamu nanti, anak buah kamu. Nanti malah berkhianat jadi ngelawan kamu, jadi bawa semua. Akan ku coba. Dia melakukan sesuatu mungkin untuk pemanggilan ya, untuk proses memanggil mungkin. Nah, dia melakukan meditasi. Dia melakukan meditasi, kita agak jauh dikit biar dia konsentrasi mau ngapain. Mau ngapain. Oh, dia lagi ngobrol sama anak buahnya, datang sini tuh. Di pohon ini datang. Pohon ini datang. Tuh. Banyak ya anak buahnya ya. Kurang lebih 100-an lah, lebih. Dari 100 lebih ya. Dia lagi ngajak teman-teman. Ini sih kasih obat ngomongnya. Kita lihat suaranya kasih obat yang ngomong. Si obat kudu dibawa ke dia ya mah. Tatang, dengarti kudu mau si obat. Si obatna wah beurang we ayana. Si Riwil ya mah. Ada 3 yang bandel. Siapa si Riwil? Si Kiwil. Siapa? Isi Kiwil, isi Kiwil. Nah, yang 3 itu nanti berkhianat, nanti ngelawan kamu. Makanya nggak apa-apa kalau 3, yang penting semua banyak yang ikut kamu. Lebih banyak yang ikut. Kalau 1-2 wajar itu. Karena mereka mencari kedudukan. Udah jangan dipikirkan yang 3 itu. Karena yang lebih banyak yang ikut kamu. Yang 3 itu mencari kedudukan supaya dia naik seperti kamu nantinya jadi ketua. Udah tahu kan kamu? Itu mau mengambil alih. Kedudukan kamu diambil alih sama dia. Saya udah paham, makanya ngelawan kabur. Ya. Biar dia laporan ke bos kamu, nanti saya yang melawan bos kamu. Tapi Kenapa? sudah di sini semua. Ya udah yang ada aja, yang 3 biarkan. Tapi
Bolehkah mereka sendiri yang memilih tempatnya? Ya bebas nyari, di sini kan luas, ke sana luas, mau pilih di mana terserah. Sudah. Aku sendiri. Udah. Ada yang menyukai tempat ini. Ya udah terserah mereka. Ya, tetapi bisakah kamu menjamin untuk keselamatanku? Dan Saya sudah tahu, tuan kamu sudah tahu. Dia punya pusaka 4 biji. Dan punya batu yang bukan seperti saya, bagusan punya saya kayaknya batunya. Batunya kayak begini tapi belewuk. Tahu belewuk? Ya. Jelek. Segede gini batunya, telapak tangan. Saya tahu dia. Benar nggak yang itu? Ya, Ya udah, saya udah tahu. berarti Dia bebas. itu sebetulnya mengandalkan kamu karena kamu paling banyak pasukannya. Di antara yang lain tuh nggak berguna. Saat kamu keluar dia udah pusing dia. Dia mencoba memanggilku. Iya, karena nggak ada lagi, hanya kamu yang diandalkan sama dia. Karena dia tahu kelemahan kamu, makanya kamu di sini. Kelemahan kamu nggak kebaca sama dia. Dia hanya mengandalkan kamu aja kok, dia nggak bisa apa-apa. Dia teriak-teriak. Iya, memanggilku. dia hanya tahu mengandalkan kamu. Dia hanya punya ilmu mengunci kamu aja. Sebetulnya dia nggak bisa apa-apa. Cuman punya ilmu pengunci kamu. Kalau kamu berpikir sebetulnya bisa ngebalik ngelawan dia. Kamunya nggak mau berpikir. Jadi kekunci, ilmu kamu kalah, lemah di depan dia. Ya kan? Ya, Nah, iya. aku sering sekali. Kalah, lemah di depan dia. Padahal kalau kamu berpikir bisa ngebalik dia karena dia cuman punya satu andalan ilmu. Berarti tuanku itu hanya memanfaatkanku. Iya. Karena punya ilmu kuncinya. Apakah kamu tahu Ya udah kamu kelemahan tuanku? tahu, cuman saya udah nggak bakal dikasih tahu ke kamu. Sudah, yang terpenting aku bebas. Ya udah sok. Ya udah sok keluar, bawa semua. Iya. Berat. Kuat. Ah. Alhamdulillah wa syukurillah. Selesai juga. Nggak perlu capek jadinya. Ternyata bisa diajak dialog ya. Ya terkadang gitu. Terkadang mengobati itu nggak perlu dengan kekerasan, nggak perlu dengan teriak-teriak, nggak perlu dengan ekstrim. Terkadang dengan dialog kita mencari solusi, itu juga bisa untuk mengobati, pengobatan ya. Jadi intinya kita harus pandai membaca situasi dan kondisi ya. Kita baca situasi dan kondisi supaya tidak berlebihan dalam proses. Tapi terkadang dalam dunia entertainment ya, dalam dunia entertain, tontonan seperti ini nih, YouTube seperti ini, terkadang harus kreatif, dibuat seseru mungkin, dibuat framing seseru mungkin gitu, di frame, pokoknya dikemas gitu. Kalau itu namanya kreator ya, namanya kreator, konten kreator, jadi lebih kreatif. Nah kalau saya susah kreatifnya karena ya ini mah sejalannya aja, semengalirnya, seadanya, seapa adanya. Jadi nggak bisa dibuat seru, dibuat apa ya nggak bisa. Memang jalannya seperti itu ya gimana lagi. Nah kalau di sini di Petualang Gaib memang ya sejalannya apa adanya, adanya segitu ya udah segitu, gitu.
Nah, begitu saja mungkin di malam ini. Tadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti si abang ini sembuh, sehat, nggak sakit-sakit lagi ya. Setelah dikuak, mungkin tadi menemukan sedikit-sedikit jawaban, tapi mungkin kurang puas karena saya tidak menggali begitu dalam. Pelakunya siapa, namanya siapa, itu saya nggak bisa. Ke arah sana nggak bisa. Jadi mohon maaf ya, karena nggak bisa terlalu jauh. Ada yang memang harus nggak boleh dicari tahu gitu, ada. Contohnya kayak nama, siapa, pelakunya itu nggak bisa, sulit itu. Ya. Nah, itu aja mungkin. Kalau mau nonton kegiatan saat saya menemani pasien-pasien, tamu-tamu, tonton aja di Kang Mus Channel ya. Nah, biasanya keluar hari apa? Keluar itu saya hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Hari Jumat sore. Jadi hari Sabtu sama Minggu itu libur, karena Sabtu sama Minggu itu jadwal saya keluar kota. Jadi kalau Sabtu Minggu saya keluar kota ya. Nah, kalau prakteknya di Padepokan hari Senin sampai hari Kamis, sampai hari Jumat maaf ya. Hari Senin jam 8 pagi ya, sampai hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari itu ada di Padepokan pagi jam 8 ya. Nah, karena saya menemui pasiennya jam 8 pagi. Jadi jam 8 harus sudah di sini, nginep aja, nggak apa-apa ya. Terus semangat berjuang dalam belajar dan berusaha mencari nafkah. Karena tanpa perjuangan mungkin tidak ada hasil. Karena Allah menyuruh kita untuk berusaha. Nah, masalah hasil ya nanti kembali kepada rezeki kita. Yang terpenting adalah tingkatkan kualitas kita. Tingkatkan skill kemampuan kita. Rezeki gimana nanti gitu. Karena rezeki itu akan mencari seseorang yang mempunyai kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan dalam berpikir, kelebihan dalam memecahkan masalah, kelebihan mencari solusi. Nah, jadi rezeki itu akan datang kepada orang-orang yang punya kelebihan. Anda kelebihannya pandai berdagang, ya akan datang. Pandai membaca peluang, ya akan datang rezeki. Jadi buatlah Anda ahlinya di bidang Anda. Jadi jangan memaksakan diri menjadi ahli tapi bukan bidang Anda. Maka sulit untuk ketemu. Jadilah ahli di dalam kebidangan kita ya. Ketika Anda menjadi ahli di dalam kebidangan kita, maka Anda akan dicari oleh uang. Uang yang akan mencari Anda ya. Ini untuk bapak-bapak yang mencari nafkah rezeki, solusinya Anda harus bisa mengembangkan dunia Anda sendiri begitu. Karena untuk masuk ke dunia orang lain belum tentu cocok. Karena setiap orang pemikiran, wawasan, hati, perasaan itu berbeda, nggak sama. Jadi sifatnya usaha juga akan menyesuaikan kepada otak hati kita. Otak dan hati kita nggak mampu, maka nggak akan cocok ngejalanin itu. Akan mudah goyang. Makanya diperlebar lagi kebidangan yang memang Anda geluti, Anda sukai. Supaya lebih cepat maju ya. Sehat semua, jangan lupa jaga diri baik-baik karena percaya nggak percaya hal-hal mistik itu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.